kebocoran nilai ekspor batu bara selama 10 tahun terakhir ini kan mencapai 20 miliar USD. Itu tanggapan dari SDM gimana? Bocor? Yang dari riset itu ya, Pak? Nanti dulu deh ini mah bocor mana, maaf ya, aku takut salah karena ini kan bocor batu bara. Kayaknya aku baru dengar, aku nggak tahu apa yang bocor, ekspor atau apa. Nilai ekspornya itu tuh. Mau atau nggak akan jawab akunya karena aku tidak tahu aslinya. Nanti coba ke direktur unit terkait. Nah, belum pernah dengar ya. Maafkan ya. Kalau WDB Nickel Bu, katanya lagi ngajuin revisi AKB karena udah habis kuota produksinya. Udah masuk belum sih Bu di Minerba? Ya ini ya, pokoknya sekarang itu di Minerba lagi ada coaching RKAB yang semuanya belum selesai, yang masih mendapatkan kendala. Tuh hari Rabu dan Kamis, Rabu untuk batu bara, Kamis untuk mineral. Semua perusahaan yang sedang sedang dalam proses evaluasi itu dikasih coaching. Jadi biar semuanya benar terus langsung bisa disetujui gitu. Yang 106 kemarin ya. Ada perusahaan, ada batu bara itu berapa, 80-an kalau nggak salah ya, mineral sekitar itu. Jadi semua aja yang pokoknya yang RKAB-nya masih dalam proses dan khawatir mungkin takut belum sesuai atau apa. Nah, kita udah sediain coaching nih, maksudnya agar supaya semuanya bisa segera disetujui beres gitu. Kalau sekarang nggak bisa produksi berarti ya Bu kalau masih belum? Nggak boleh. Nah ini kemarin Pak Dirjen juga sudah memberikan edaran ke seluruh perusahaan selama belum memiliki RKAB tidak boleh melakukan ekspor, tidak boleh melakukan kegiatan. Kalau menambang, kalau kegiatan yang rutinitas pemeliharaan nggak apa-apa, tapi untuk nambang tuh nggak boleh. Itu cuma dari nikah sama batu bara aja Bu yang belum mendapatkan RKAB? Enggak, banyak yang lain juga, bukan hanya dari batu bara dan nikel, ada beberapa komoditas lain yang memang belum. Kan kita berikan peringatan satu yang belum mengajukan RKAB, sebenarnya kan dikasih batas waktu sampai Maret, peringatan kedua, peringatan ketiga. Nah ini yang semuanya itu kita masih memberikan waktu, kan udah ngajuin sebetulnya ya, udah ngajuin, ada evaluasi, terus mungkin ada kekurangan atau ketidakpahaman, nah kita lakukan coaching. Apa? Perusahaan yang belum Itu kalau nggak salah batu bara itu ada 80-an lebih ya yang dalam proses pengajuannya. Nikel itu, nikel nggak tahu, pokoknya mineral keseluruhan kan. Aku tidak meneliti dari mineral itu kan banyak, ada nikel, boksit dan sebagainya. Nggak melihat. Kalau nggak salah sih. Mungkin ya udah lihat undangannya ya. Ya kira-kira sih. Jadi coaching itu termasuk bagi perusahaan yang mau apa? Yang udah masukin, yang diundang itu yang dalam under evaluasi. Kalau yang belum masukin, ya gimana? Nggak akan, karena dia harus masukin dulu baru kita evaluasi kan, baru bisa di coaching. Kalau belum masukin apa yang di coaching gitu. Jika sampai nantinya masih belum juga berarti ada pencabutan atau pembekuan atau Udah lah, kita berikan kesempatan waktu kan, mudah-mudahan dari semua yang udah ini bisa selesai, itu harapan kita. Coachingnya sampai kapan? Satu hari ini coachingnya. Satu hari doang? Satu hari. Jadi kalau tidak hari ini juga nggak dapat apa-apa berarti nggak jalan. Iya kan, harusnya sekarang tuh bisa selesai. Nanti udah di coaching, boleh nih diperbaikan. Nah harapannya setelah coaching itu nggak ada yang salah lagi. Jadi semuanya bisa segera mendapatkan RKAB gitu. Macam-macam ya perusahaan. Ada yang misalnya kekurangan kelengkapan dokumen, ada yang mungkin ketidakpahaman alur dari bagaimana di sistem gitu. Jadi kita berikan waktu. Ada yang keluhin minerbawannya juga Bu, katanya ada yang akunnya belum bisa. Ya kan namanya juga baru ini ini baru ya aplikasi baru ini along the way. Coba tanya aja ke para ahli, pasti ada error ini juga kita learning dari ini, terus nanti diperbaiki. Mudah-mudahan tahun depan itu udah nggak ada isu, jadi udah lebih cepat, lebih apa gitu. Bu, sulfurnya kan sekarang sudah sangat tinggi tuh. Ada Apa? sulfur untuk expand nikel. Harganya maksudnya. Harganya sangat tinggi. Itu ada diskusi nggak sih terkait ini? Belum ada ya, cuma memang waktu itu pernah dari Vale menyampaikan, tapi kan itu bisnis to bisnis ya, artinya perusahaan yang memang membutuhkan sulfur ya itu silakan untuk mencari untuk kepentingan smelternya gitu. Jadi itu di luar dari ini. Mereka dapatnya kan dari refinery ya, dari refinery X migas. Biasanya kan salah satu byproductnya itu berupa sulfur itu yang biasa digunakan kan. Nah sekarang itu susah dengan adanya perang. Nah mungkin cari alternatif lain gitu perusahaan akhirnya untuk sulfur itu. Karena itu kan mempengaruhi mereka. Betul. Tidak ada misalnya. Nggak ada sih kayak kita langsung menanyakan gimana sulfur itu mah kita serahkan aja, silakan untuk B2B-nya. Oh, untuk yang revisi RKAB Bu, yang WDB Nickel Bu, karena kan dia bilang tambangnya udah tutup Bu karena kuota produksi habis. Itu tuh nanti memang per Juli bisa revisi atau seperti apa sih Bu mekanismenya? Ada, kita memberikan waktu buat revisi itu bulan Mei kalau nggak salah ya, Mei apa Juni nanti ya, diklarifikasi waktunya. Ada di secara aturan di Kepmen SDM itu ada diberikan kesempatan untuk perusahaan untuk
melakukan revisi RKB, ada waktunya. Mei untuk salah apa? Sejauh ini udah ada laporannya belum sih Bu, tambang-tambang mana saja yang kuota produksi itu udah habis Bu, kayak Weda Bay Nickel, mungkin grupnya Antam. Oh, kenapa fokus saya kurang mengetahui apa-apa ya, tapi kan semua dipantau tuh. Jadi di kami itu ada data, mana yang pasti data produksi dari tiap perusahaan itu ada. Kalau misalnya ada yang merasa keberatan, udah deh silakan nanti direvisi itu diajukannya gitu. Nanti kan dapat pertimbangan lagi. Gitu ya. Nyambung yang ini Bu, soal insentif eksplorasi, apa aja sih Bu yang disiapkan sama SDM? Sebenarnya bukan, jadi kan kalau eksplorasi itu teman-teman itu memiliki kewajiban pertama harus nyimpen dulu jaminan eksplorasi ya, jaminan kesungguhan eksplorasi, karena banyak perusahaan yang sudah melakukan kegiatan tapi dibiarin aja tuh ininya nggak dilakukan kegiatan eksplorasi ya, makanya diberikan jaminan kesungguhan eksplorasi. Tadi aku nyebutin ada itu ya, ada insentif eksplorasi, sebentar mana sih tadi ya, insentif eksplorasi Ada nggak Bu yang disiapin buat kayaknya hanya jaminan, memberikan jaminan, terus kita itu mendukunglah kegiatan eksplorasi, pemerintah diberikan waktu kan 8 tahun. Kalau kata Pak Jijin kan cadangan nikel aja kan tinggal 5,9 miliar ya Bu ya? Cadangan apa nikel? Nikel. Kalau Ya. misalnya 500 juta per tahun kan bisa 11 tahun lagi Bu, habis cadangannya. Itu kan gini, gimana? cadangan itu sangat tergantung kepada produksi ya kan. Produksi kita berapa akan memperlama umur cadangannya. Makanya kebijakan pemerintah itu untuk mineral-mineral strategis khusus diatur banget nih. Supaya apa? Supaya kita punyanya tuh lebih lama gitu. Produksi kan bisa mengendalikan produksi sama yang menambah lagi cadangan Bu. Ya, Nah, buat kalau menambah ini cadangan ya harus eksplorasi. Nah, Mau nggak mau. pemerintah gimana buat Ya kan udah tadi kewajiban eksplorasi kita itu kan harus ya. Kemudian kita juga kan memberikan kesempatan kalau ada yang mau pakai mekanisme willingness, dia itu mau atas inisiatif sendiri mau untuk di suatu daerah melakukan kegiatan eksplorasi itu bisa mengajukan surat permohonan gitu ke Pak Menteri. Ada nanti dia dapat privilege untuk bisa mendapatkan wilayah itu. Ada mekanismenya itu diatur juga di dalam aturannya ada. Kalau ada Kemarin kan Pak Dirjen bilang ada peluang revisi lagi HPM yang baru Bu. Tapi kan sekarang juga harga nikel udah hampir 20.000 gitu Bu. Jadi intinya mah gini ya, kalau soal revisi, semua kebijakan pemerintah itu kan dievaluasi. Jadi kalau misalnya kan dilihat kondisinya nih, ini udah, pasti dievaluasi rutin. Perlu nggak saat ini dilakukan revisi? Kalau memang setelah hasil evaluasi itu menunjukkan perlu, pasti pemerintah juga tidak tinggal diam ya, pasti akan dilakukan evaluasi. Itu kan pasti akan dilakukan revisi. Tapi itu kan berkala evaluasinya terus menerus gitu. Kira-kira udah ya. Amin, aman. Mungkin terakhir Ibu minta tanggapan minat harga nikel hari ini kan 20.000 Bu, Ya. naik terus. Mungkin salah satunya gara-gara kebijakan pemerintah juga sih Bu untuk pangkas produksi dan revisi Ya. HPM. Ini dampaknya positif apa seperti apa gitu? Ya untuk sebagian orang ada positif pasti ya. Yang punya tambang pasti positif. Untuk yang punya smelter harga mahal mungkin jadi belinya harus mahal. Ini ya teman-teman, kalau kebijakan itu kan pasti ada plus minus, ada yang disukai, ada yang enggak. Pasti masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Ya ini kita satu kenapa diatur supaya tidak oversupply tadi seperti yang disampaikan KPM. Kemudian umur cadangan nikel kita yang tadi udah sekian tuh bisa lebih panjang. Gitu ditahan ini karena nikel kan strategis gitu. Kira-kira Untuk Kecipal kan sulfurnya sangat tinggi ya. Kira-kira maksudnya Nah itu mah tadi udah ditanyain, itu kan bisnis to bisnis nyari sulfur mah kondisinya. Pak Pale juga kemarin udah menyampaikan dia bisnis to bisnis susah mendapatkan sulfur. Tadi kan aku sampaikan sulfur itu sebagian besar yang dibeli oleh smelter itu kan dari refinery-nya si migas. By produknya sekarang nggak ada tuh karena beberapa kilangnya kan kena dampak ya dari sehingga ya memang agak kesulitan, tapi kan itu salah satu resiko yang harus dihadapi perusahaan sehingga putar kan mungkin inovasi jalan di situ gitu. Kalau sulfurnya dari sini dari mana kayak Vale gitu, akhirnya dia cari sumber lain, mungkin perlu diolah dari sulfur apa, kan sulfur itu banyak ya, maksudnya sulfur apa dari berbagai, nah itu jadi harus mikir gitu kitanya. Kalau itu pemerintah mah silakan dari bisnis to bisnis. B2B gitu Bu, soalnya Jadi kan B2B. udah ada smelter nikel yang mau tutup nih Bu gara-gara sulfur Bu, Huawei. Tapi sejauh ini ya masih bisnis to bisnis ya Bu, dari pemerintah belum siap itu. Ya karena itu kan sulfur ya dicari aja ya, itu mungkin di UI ya.
kan ada mungkin alternatif lain. Jadi artinya mah gini, dalam kondisi sekarang seperti saat ini kan semuanya harus memiliki manajemen risiko ya terhadap kondisi-kondisi yang ada gitu. Kalau dari pemerintah sih melihat secara keseluruhan pasti melakukan evaluasi untuk mendorong agar usaha ini tetap bisa berjalan, intinya mah gitu. Tapi tadi kalau kebijakan kan pasti ada yang suka, ada yang tidak mungkin memuaskan semuanya.